Kembali lagi di mata kuliah transport sedimen. Kali ini kita ada di segmen 2 yang akan membahas parameter aliran. Setelah sebelumnya kita sudah membahas sumber sedimen, yaitu khususnya yang terkait dengan hasil pelapukan dan erosi, kita kali ini akan membahas jenis-jenis aliran, kemudian parameter apa saja yang berpengaruh pada aliran yang dalam hal ini akan mentransport sedimen-sedimen yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya. Mari kita mulai. Pada gambar ini kita bisa lihat ada suatu sketsa yang menggambarkan bentuk atau proses suatu aliran pada suatu sungai. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya sungai itu tidak mengalir dengan lurus saja dari hulu ke hilir. Tapi kita bisa lihat bahwa ada aliran yang jelas yang lurus merupakan arus utamanya, tapi kita bisa lihat misalkan di dasar bahwa di sini ada turbulent flow yang diakibatkan oleh perubahan dasar, misalkan ada batu, ada boulder, ini ada perubahan. Kemudian misalkan kita lihat di pinggir sungai seperti ini, ada juga air yang kembali menuju hulu akibat adanya perubahan kecepatan di sepanjang batas. Kemudian ada eddy dan kemudian juga ada kemungkinan ada whirlpool atau pusaran air yang mungkin kecil. Nah, ini adalah jenis-jenis aliran atau realnya aliran itu seperti apa di dunia nyata. Jadi kita tidak bisa hanya menyimpulkan bahwa ketika aliran menuju hilir itu hanya badannya itu benar-benar menuju hilir, tapi ada juga variasi-variasi baik itu skalanya besar maupun skalanya kecil. Kemudian bagaimana partikel-partikel sedimen itu ditransportasikan oleh fluida, atau bagaimana butiran-butiran sedimen yang kalian lihat misalkan di sungai atau di laut itu terbawa oleh air-air tersebut. Apa saja parameter-parameter utamanya yang bisa kita gunakan untuk mempelajari fenomena ini. Ini adalah yang akan kita bahas pada segmen kali ini dan juga segmen selanjutnya. Pada sebuah sketsa yang sederhana ini kita bisa melihat bahwa bulatan ini adalah sedimen, kita bayangkan sebagai satu butiran sedimen, dan ketika sedimen tersebut berada pada dasar aliran, baik itu sungai maupun laut, ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa gaya yang bekerja pada butiran sedimen tersebut. Yang pertama adalah gaya angkat atau F, force of lift, kemudian gaya geser atau force of drag, kemudian ada gaya gesek, seperti ini. Nah, kemudian juga ada berat dari sedimen tersebut atau WS. Nah, gaya-gaya ini adalah gaya yang bekerja pada butiran sedimen tersebut pada suatu aliran. Pada segmen ini kita akan membahas dan memecahkan parameter-parameter aliran tersebut yang sekiranya akan berlaku ketika mengenai suatu butiran sedimen. Kemudian parameter apa saja yang terdapat pada suatu massa air. Mungkin dalam hal ini kita membahas aliran fluida atau aliran air. Nah, ada dua parameter utama, yaitu yang pertama adalah densitas dan juga viskositas. Nah, densitas dan viskositas ini berperan penting dalam mengontrol kemampuan fluida untuk mengerosi dan juga mentransport partikel. Karena dalam hal ini kita membahas mengenai transport sedimen, maka kedua parameter ini sangat penting untuk dibahas karena berkaitan dengan kemampuan erosi dan juga transport partikelnya. Viskositas, tentu kalian sudah tahu bahwa viskositas adalah secara mudahnya adalah kekentalan, tapi untuk elaborasi lebih lengkapnya adalah resistansi dari suatu massa fluida terhadap suatu aliran atau terhadap suatu perubahan bentuk akibat gaya-gaya yang mengenainya atau gaya-gaya yang bekerja. Nah, sebagai catatan untuk viskositas sendiri, viskositas udara dan air itu rendah apabila dibandingkan dengan es yang cukup tinggi. Karena kita berkaitan dengan transport sedimen, ada juga kan yang dibahas bahwa transport sedimen itu diangkut oleh es. Nah, adanya perubahan viskositas itu biasanya berkaitan dengan adanya perubahan temperatur dari fluida itu tersendiri. Atau juga bisa diakibatkan oleh percampuran dengan material lain atau dalam hal ini adalah fluida lain. Selanjutnya kita punya juga shear deformation atau perubahan akibat gaya geser. Nah, gaya geser ini sendiri atau shear stress ini merupakan shearing force atau gaya geser per unit area atau yang dibagi area. Nah, shear stress ini merupakan gaya yang di-generate atau yang diproduksi atau yang bekerja pada batas antara dua fluida yang bergerak. Bisa juga satu fluida misalkan ada satu massa fluida bergerak pada satu
arah yang sama, tapi ada beberapa lapisan yang mempunyai kecepatan yang berbeda. Misalkan tadi seperti di sungai, kita bisa lihat bahwa yang dasar itu bergerak lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di permukaan, karena adanya pengaruh gaya geser atau gaya gesek di dasar. Kemudian shear stress ini sebenarnya menggambarkan bagaimana fluida yang bergerak lebih lambat itu mempengaruhi gerakan atau kecepatan dari fluida yang lebih cepat. Ini seperti ini. Dan ini terkait juga dengan viskositas karena kita sudah mulai membahas mengenai pengaruh dari luar untuk mempengaruhi suatu massa air atau satu parsel air. Jadi kecenderungan untuk bergerak atau berubah arah atau berubah kecepatan atau mungkin malah berubah bentuk itu berkaitan antara viskositas dan juga shear stress ini. Pada sketsa di kanan bawah ini kita bisa melihat bahwa ada suatu parsel air atau satu massa air yang mengalami atau sedang dikenakan gaya geser. Kita lihat di sini, ini sebenarnya ada gaya geser, ini itu mungkin tidak terlihat. Nah, ini dikenakan gaya geser akibat adanya kecepatan yang berbeda ke arah sana. Kemudian parsel air ini terlihat mulai bergerak, mulai berdeformasi. Nah, kita bisa hitung laju deformasinya, yaitu ini ada DU perubahan horizontalnya dan ini DY adalah sumbu vertikalnya. DU per DY ini bisa kita lihat adalah velocity gradient atau gradien kecepatan yang menggambarkan rate of deformation atau laju deformasinya. Kemudian ketika shear stress ini kita bagi dengan ini dengan laju deformasinya, kita akan bisa menghitung dynamic viscosity atau viskositas dinamik atau kadang juga disebut sebagai absolute viscosity atau viskositas absolut. Dynamic viscosity itu menggambarkan resistance atau daya resistnya dari sebuah substansi, dalam hal ini adalah air, untuk berubah bentuk sepanjang aliran akibat shear stress. Dan ini adalah persamaan yang bisa digunakan untuk menghitungnya. Sementara dalam hal lain kita kenal juga istilah lain yaitu kinematic viscosity. Nah, ini merupakan hasil bagi antara dynamic viscosity dan juga massa jenis dari air tersebut. Kemudian tipe-tipe dari fluida. Ada 3 tipe atau 3 jenis di sini. Yang pertama adalah Newtonian fluids, kemudian yang kedua adalah non-Newtonian fluids, dan yang ketiga adalah Bingham plastic. Bila kita lihat di sini, Newtonian fluids adalah fluida-fluida yang mengikuti kaidah Newton dan non-Newtonian fluids yang tidak mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Secara singkat, Newtonian fluids ini tidak memiliki variasi dalam viskositas berkaitan dengan shear rate-nya atau laju gesernya atau berkaitan dengan gaya gesernya. Contohnya adalah air biasa, ordinary water. Sementara non-Newtonian fluid itu biasanya memiliki variasi viskositas atau variable viscosity. Begitu juga dengan shear rate-nya atau yang berkaitan dengan gaya gesernya. Contohnya air dengan kandungan pasir dan juga cohesive clay atau lempung yang kohesif. Jadi kita bisa menemukan variasi viskositas dalam misalkan dalam suatu parsel tertentu. Contohnya adalah misalkan ini lumpur, biasanya lumpur ini mengalir slugishly cukup lambat atau cukup resisten akibat viskositasnya pada kecepatan yang rendah. Tapi ketika kecepatannya bertambah kemudian menuju tinggi, biasanya lumpur ini bersikap atau berubah sifat menjadi lebih less viscous atau tidak seviskus sebelumnya, tidak sekental biasanya. Dan yang ketiga adalah Bingham plastic. Bingham plastic itu ciri-cirinya, untuk contohnya sebenarnya debris flow. Jadi ciri utamanya adalah untuk menggerakkan suatu Bingham plastic fluid atau fluida yang berjenis bertipe Bingham plastic, dia membutuhkan suatu gaya yang perlu dilewati terlebih dahulu. Must be overcome, harus dilampaui terlebih dahulu sampai akhirnya ada gaya yang harus dilampaui sampai akhirnya terjadi sebuah perubahan. Dan ketika perubahan itu sudah terjadi, maka tidak akan ada variasi dari viskositas, jadi dia akan terus mengalir seperti itu.
Sekian untuk segmen kali ini, terima kasih.